Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hors mari tasaduk na bersama tak nate. Jadi pada pembahasan kali ini kita kembali membahas kitab yang akan menjadi kekuatan dalam diri kita, yang menjadi sumber pengetahuan dalam mengkoreksi diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Kembali bersama saya Aldi Parhusip. Saya sekolah tinggi teologi di STTGMI Bantar Baru dan saat ini sudah semester 6 tingkat 3 ya. Coba diperhatikan senyum saya biar semangat Bapak Ibu, manis kan? Iya. Jadi di sini saya akan membahas kitab Filemon bagi kita semuanya, yaitu saya akan membacakan satu ayat saja dari Filemon 1 ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Sedikit saya jelaskan tentang kitab Filemon ini, bahwa kitab Filemon ini adalah kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus sendiri kepada Filemon waktu dalam penjara. Ini dituliskan sebagai perantara supaya Filemon mengasihi kembali, yaitu yang bernama Onesimus. Ya, dalam penjelasan dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-14 itu ya tentang penerimaan kembali Onesimus. Dan dalam perikop ini, Onesimus itu adalah orang yang bekerja di istana Filemon, yang sebagaimana Onesimus ini melakukan kesalahan, yaitu dalam buku yang saya baca, kesalahan yang diperbuat itu mengambil harta dari Filemon ini dan lari dari istana itu. Oleh karena itu, apa dikatakan surat Paulus kepada Filemon? Filemon tetap mengasihi walaupun sekalipun dia sudah dilukai. Dalam kali ya Bapak Ibu. Bagaimana kita mengasihi walaupun kita sudah dilukai? Sakit kurasakan. Seperti lagu itu. Hacit jaladangol dodainak hacit ngadi hacit tirohata alai ikotong tawa holongi imana hidok najison. So dia do hita boy maka holongi jolma naso menghargai hita. Dan bahkan memang itulah pengajaran utama yang Tuhan Kristus ajarkan kepada kita. Kita pun dikasihi oleh Tuhan sendiri, yang bagaimanapun kita melakukan dosa. Kita sering berbuat kesalahan-kesalahan, namun Kristus selalu mengasihi kita. Bahkan apa Bapak Ibu? Bahkan Yesus sendiri mengorbankan anak yang tunggal sebagai tebusan bagi dosa kita, supaya kita memperoleh keselamatan. Tuhan sendiri ingin dan mengharapkan setiap manusia itu untuk masuk ke dalam kerajaan sorga dengan bukti pengorbanan yang Yesus Kristus lakukan. Namun apa? Kita itu bebal, jugul hiyat. Apa macam mana jugul? Jugul. Ya, mau jugulin nak jigil tukis. Son orang dosa son mulo sekitar bercanda. Orang itu di dalam on itoku berregar. Asal jumpa kami itu harus gak dilokon. Amata hitokon jugul tukis sudah mak puwes ya kena jugul-juguli. So ni map yang pergoluan ni jolma di bagasan saunarion tung macai jugul diajari. Padahal dalam kitab Filemon ini mengajarkan mengasihi yang tidak mengasihi kita. Saya rasa sendiri ini seolah-olah hal yang tidak mungkin, susah sekali. Sedangkan untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu sulit. Bayangkan, Paulus menulis surat kepada Filemon supaya Filemon mengasihi Onesimus, yang ternyata Onesimus ini adalah pencuri di istana Filemon itu. Dan dalam ayat yang ke-16 dikatakan, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagi kamu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Bahkan bukan lagi sebagai hamba katanya, lebih daripada hamba. Bayangkan, musuh kita, orang yang melukai kita,
harus lebih kita kasihi. Bukan lagi sebagai hamba, namun lebih daripada hamba. Mungkin inilah yang diajarkan dalam kitab ini, bagaimana sebenarnya kasih Kristus itu. Kasih Yesus itu adalah kasih tanpa syarat. Tanpa syarat, bukan syarat, ya. Kasih tanpa syarat. Tuhan Kristus mengasihi umat manusia itu tanpa memandang-mandang orangnya, tanpa memilah-milah. Tuhan Yesus Kristus sendiri mengasihi orang yang berdosa. Tuhan Kristus tidak mengasihi ini orang baik dikasihi, ini orang jahat dikasihi. On sona juguldon, tidak perlu ada berkat sama ini. Oh sona haron, tak perlu on. Tapi bagaimanapun manusia itu, bagaimanapun perlakuan kita itu, Tuhan itu selalu mengasihi. Manusia mengasihi seringkali bersyarat dan mengharapkan imbalan. Bayangkan, itulah kejamnya manusia itu. Manusia mengasihi saat ini sering sekali karena dia butuh imbalan. Karena ada sesuatu yang dia inginkan. Karena ada syarat-syarat tertentu yang manusia itu harapkan kepada sesamanya. Sementara kasih Tuhan mengharapkan tanpa syarat, tanpa ada batasan-batasan. Oke? Batasan-batasan. Terkadang kan hal kecilnya, contohnya kan, ketika kita menginginkan sesuatu kepada orang tua kita, mungkin kita berpura-pura baik. Pagi-pagi, minta manis sayang, ni, amang koma, dapel mak, dia dapel pak mi, nampai nggak dapel tulu hari, dapel musik, dia dapel pak mi mak, acitin nale, tabacit dungi dapel. Sering sama nih tak? Karena apa kan? Alana walau tosi patah lang nomor handphone baru rupa nih, jadi atar berjuma saya dari saya minggu itah mencuci piring, sokotor piring nggak cuci. Kan gini si patah kayak ada gosong nih, iya sudah be jam nggak sabu IPL libur sudah asal meter handphone nih. Hal lain itu handphone nih bah, tapi salpu masalah pasal pun di tahun bari, soal kata nih halak batak. Jadi saat ini kita perlu belajar untuk mengasihi tanpa syarat. Belajar mengasihi sesama. Karena dalam seperti lagu rohani itu. Suara saya kebetulan Bapak Ibu agak fales. Jadi mohon diaklumi ya. Seperti lagunya seperti ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling menyayangi. Ada juga lagu yang lain seperti ini. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Bagaimana kita supaya lebih dekat lagi kepada Tuhan? Intinya hanya satu, kita harus tetap untuk belajar mengasihi. Mengasihi yang dimaksud di sini adalah mengasihi tanpa syarat, tanpa ada batasan-batasan yang kita berbuat. Jangan pernah berbuat baik supaya mendapatkan imbalan. Jangan pernah mandang-mandang orang untuk berbuat baik. Ya. Terkadang gara-gara dia baik, kita baik kepada seperti itu. Terkadang kita membatasi orang. Ada orang-orang spesial, ada orang-orang istimewa, ada orang seperti yang harus kita kasih. Namun di sini dikatakan semuanya itu harus kita kasihi tanpa ada syarat-syarat. Semuanya. Oke? Yang memang jangankan untuk saat ini, jangankan untuk mengasihi. Sulit kita mengasihi orang yang bersalah ya. Sedangkan menghargai orang yang baik pun kita payah. Itulah perlu belajar dari kitab Filemon ini Bapak Ibu. Walaupun kita dalam kehidupan ini, terkadang kalau kita lagi emosi, lagi marah kepada sesama kita, sulit kita mengendalikan diri kita. Di dalam otak kita ini dan hati kita ini, pasti berpikiran yang jorok atau berpikiran yang jahat tentang dia. Karena apa? Karena kita sedang marah terhadap si dia, si kawan kita. Pasti pikiran kita selalu kelemahannya, apanya lah, segala yang jahat lah tentang dia. Ya kan? Apalagi kalau udah marah kita. Terkadang kan, gini, saya perhatikan itu.
Kalau kita marah, mamereng seng na pe hita emosi. Mamereng solopna pe hita emosi. Oh iya mang. Yuk mang. Muru emosi te. Itu dang boy beta kendali ho diri ton. Sudah sulit sekali. Mamereng seng na pe non namang mamereng karetana. Itu nang terlibat. Belajar bahkan itu nang maribat do. Oleh karena itu dalam hidup ini pelajaran sangat penting adalah dalam pembaruan iman kita adalah belajar untuk tetap mengasihi meskipun kita tidak dikasihi. Khususnya ya dalam muda-mudi saat ini, terkadang kalau udah berbicara tentang mantan, apa tadi? Mantan. Nah, kalau dibilang tentang mantan, naik langsung ubun-ubun itu, rambut hidup semua keriting compra-campring, langsung naik monja-monjai. Jadi, Bapak Ibu Saudara terkasih, oleh karena itu, biarlah kita tetap mengasihi meskipun kita tidak dikasihi ataupun kita dijahati. Memang hal ini sangat sulit. Namun marilah kita belajar untuk tetap mengasihi. Yang kita ingat adalah kasih Tuhan kepada kita. Seperti saat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya pernah mempunyai tinggal di seorang pendeta. Pendeta saya ini sangat baik. Walaupun saya sering berbohong, sering pacaran tanpa ada apa-apa, tapi pendetaku ini baik kali. Saking baiknya ditutup pintu. Enggak ya, bukan seperti itu. Namun saya juga merasakan pendeta saya ini memang orangnya lumayan baik, care terhadap sesama. Tidak pernah memandang materi. Itulah, kita tidak sekali memandang materi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kembali kepada teks. Mengasihi tanpa syarat. Mengasihi tanpa mengharapkan kita untuk dikasihi. Ya kan? Kita kembali mengingat kasih Kristus kepada kita. Perjalanan hidup ini sangat panjang. Hidup ini memang sulit. Ada banyak perjuangan-perjuangan yang akan kita lalui. Hidup ini, Bapak Ibu, adalah pilihan. Jika kita sudah memilih kekasih kita hidup dengan dia. Kan gitunya. Jika kita sudah memilih atau membeli kereta contohnya. Contohnya merek keretanya Supra X 125. Kita hidup dengan Supra X itu. Dengan itu kita bum dengan si doi. Gitu. Itu. Ada kita membeli sesuatu atau barang handphone. Kita hidup tentu dengan handphone itu. Artinya kita melewati hari-hari bersama dengan barang-barang yang sudah kita pilih. Atau bersama dengan orang-orang yang sudah kita pilih dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu tentu banyak perjuangan dan pengorbanan yang akan kita lakukan. Karena selama kita hidup kita harus tetap berkorban. Supaya apa? Supaya itulah yang dinamakannya kasih melampaui segala batas. Oleh karena itu tetaplah mengasihi meskipun dirimu tidak dikasihi. Karena apa yang paling utama kau ingat adalah kasih Kristus telah terlebih dahulu turun atas kamu. Sekian firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Bapa yang Maha Pengasih, yang telah mengasihi kami, yang sebagaimana kami walaupun kami berdosa, Tuhan tetap mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan ajari kami ya Bapa yang baik, untuk kami tetap mengasihi sama kami manusia. Ajari kami dengan penuh kasih-Mu agar kami tetap memberi kebaikan kepada setiap sesama kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.